Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini, sehingga kami boleh hingga mau beristirahat ya Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu dalam penyampaian firman-Mu ini, dalam menyampaikan renungan ini, seturut dengan kehendak-Mu. Curahkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 15 dengan judul Terima kasih atas pemberian jemaat. Saya akan bacakan kepada kita dan saudara juga silakan mengikuti dalam masing-masing. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Amin, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika orang berkata atau bertanya kepada kita, kapan kita merasa cukup? Jawaban dari masing-masing pribadi tentunya pasti bisa berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang orang masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengajak merenungkan dari dua sisi yang berbeda tentang firman Tuhan ini, yaitu bagaimana kita melihat dari sisi duniawi dan juga dari sisi keimanan kita sebagai orang Kristen. Dari sudut pandang duniawi, sebagai petani, tentunya dia akan merasa puas atau merasa cukup apabila hasil yang didapatkannya dalam satu periode tertentu itu seturut dengan apa yang diinginkannya. Begitu juga dengan staf yang bekerja. Dia akan merasa puas kalau apa yang didapatkannya, gaji yang diterimanya setimpal dengan apa yang dikorbankannya di dalam selama dia bekerja. Bagaimana dari sisi pengusaha? Pengusaha juga tentunya dia akan merasa senang, dia akan merasa puas apabila laba yang dihasilkan usahanya itu mencapai sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang direncanakan oleh manajemen perusahaan. Bagaimana kita dari sisi keluarga? Tentunya dari seorang kepala rumah tangga, dia akan bahagia, dia akan puas apabila ada salah satu dari anggota keluarganya mendapatkan prestasi yang didapatkan oleh anggota keluarga itu sendiri. Saudara yang terkasih, itulah kehidupan sebagai manusia, tidak pernah merasa cukup dan penuh kekhawatiran masa depannya, dan selalu ingin lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Akhirnya puas dan kata cukup menjadi seperti mutiara yang berharga yang semua orang cari,
manusia manapun orang mencari. Bagaimana dari sudut pandang rohani? Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi ingin memberi suatu pandangan tentang kata cukup. Paulus tidak sekedar berbicara, tetapi dia juga merasakan apa yang dimaksud dengan kekurangan, apa yang dirasakannya sebagai bentuk kelaparan. Bahkan dalam setiap membiayai perjalanan-perjalanan dalam pemberitaan firman Tuhan, dia merasakan sampai tidak memiliki uang dari yang tersisa pun dari apa yang dibawakannya. Saudara yang terkasih, saat materi berkelimpahan, lancar kepada kantong-kantong kita, kita tentunya akan merasa senang, kita bisa bahagia, dan ingin kembali lagi dan berharap semakin lancar lagi dan mengalir penghasilan-penghasilan yang kita dapatkan. Tapi pada saat penghasilan kita berkurang, maka banyaklah keluhan-keluhan dari kita yang terkadang mengatakan Tuhan tidak adil lah, Tuhan tidak berpihak lah, Tuhan tidak peduli lah, dan macam-macam lah tentang keluhan-keluhan kita sebagai manusia di dalam mengartikan pemberian sendiri. Belajar merasa puas dan cukup karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita, bukan dari keinginan kita. Kalau kita bisa merasakan kata cukup atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tentunya kita tidak bisa tanpa perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita akan merasakan kedamaian dan juga ketenangan hati sebagai pengikut Yesus. Pepatah mengatakan, kita merasa kaya kalau kita sudah bisa mengatakan cukup dan mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa renungan yang disampaikan pada malam hari ini, biarlah itu menjadi pegangan hidup bagi setiap orang yang mendengarnya. Tuhan, begitu juga Tuhan untuk malam hari ini, biarlah Roh Kudus menjaga kami dalam setidur kami, sehingga besok pagi kami boleh beroleh tenaga dan hidup yang baru dari Engkau ya Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa hamba-Mu ya Tuhan, jika ada perkataan tidak seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.